Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tini Yulianti dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membacakan pengertian demokrasi menurut para ahli dalam negeri dan luar negeri serta menurut saya sendiri. Marilah kita mulai sekarang. Yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu pengertian demokrasi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Kunchoro Purwopanoto mengartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem di mana rakyat harus ikut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan negara secara aktif. Nah, yang kedua menurut Profesor Mr. Yamin, yaitu mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu dasar dalam pembentukan pemerintah dan yang ada di dalamnya yaitu masyarakat dalam kekuasaan mengatur dan memerintah dikendalikan secara sah oleh seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga itu menurut Abdul Wadud Nasruddin. Menurutnya, demokrasi ialah suatu sistem kehidupan di mana pendapat rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Keempat itu menurut Sumarno AP dan Yeni R. Lukiswara. Menurut mereka berdua, demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Declaration of Independence ialah of the people, for the people, and by the people. Menurut Joko Widodo mengungkapkan tentang demokrasi seperti ini. Dengan mendengarkan suara rakyat secara langsung, di mana tempat mereka bekerja, tempat tinggal, dan tempat berkumpul. Selanjutnya itu menurut Inu Kencana. Menurut Inu Kencana, demokrasi ini terdiri dari dua bentuk, yaitu demokrasi langsung terjadi kalau rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara secara langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi kalau rakyat mewujudkan kedaulatannya secara tidak langsung melalui pihak eksekutif, tapi melalui lembaga perwakilan secara etimologis. Yang kedua yaitu pengertian demokrasi menurut ahli di luar negeri. Yang pertama yaitu menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham, demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua itu menurut Carles Castello, demokrasi yaitu suatu sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara. Selanjutnya yaitu menurut Hans Kelsen. Menurut Hans, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Selanjutnya itu menurut Sidney Hook. Menurut Sidney, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah baik secara langsung atau enggak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan rakyat yang telah berusia dewasa secara bebas. Menurut C.F. Strong, menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah di mana kebanyakan dari anggota dewan yang berasal dari masyarakat turut dalam kegiatan politik yang berdasarkan pada sistem perwakilan. Menurut International Commission of Journalists, demokrasi yaitu suatu bentuk sistem pemerintah di mana warga negara punya hak untuk ikut membuat keputusan politik melalui wakil-wakil rakyat yang mereka pilih dan yang bertanggung jawab pada mereka melalui sebuah pemilihan yang bebas. Menurut Rani, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah di mana penataan serta pengorganisasiannya dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip. Selanjutnya menurut Philip, demokrasi merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa suatu negara supaya tanggap terhadap kebutuhan maupun kepentingan warganya. Menurut Merriam-Webster Dictionary, demokrasi merupakan suatu pemerintahan oleh rakyat, terutama kedaulatan mayoritas. Selanjutnya itu menurut Henry B. Mayo. Menurut Henry, demokrasi adalah suatu kebijakan umum yang ditentukan atas dasar-dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat melalui berbagai macam pemilihan dilakukan berdasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana kebebasan politik terjadi. Nah, yaitu yang ketiga, pengertian demokrasi menurut saya sendiri.
Menurut saya, demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana warga negara ikut andil di dalamnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.